Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan alhamdulillah Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk mau dan bisa melaksanakan kajian subuh ini. Kita mohon kepada Allah SWT semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad dengan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita, yakni ngaji kitab Nasihatul Ibad. Kemarin yang terakhir kita sudah membahas makalah yang ke-9 dari bab rubai, namun baru mulai dan baru selesai poin yang pertama. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, bahwa makalah yang ke-9 bab rubai ini masih merupakan pengandikan dari sahabat Utsman bin Affan yang menyatakan arba'atun zahiruhunna fadilatun wa batinuhunna fariidatun. Ada 4 hal yang zahirnya itu hanya merupakan keutamaan, tetapi sesungguhnya batinnya itu merupakan kewajiban. Mukhalatatus salihina fadilatun wal iqtida'u bihim fariidatun. Yang pertama, bergaul dengan orang-orang yang saleh itu merupakan keutamaan, fadilah, tetapi meneladani orang-orang yang saleh itu merupakan kewajiban. Wa tilawatul Qur'ani fadilatun wal 'amalu bihi fariidatun. Yang kedua, membaca Al-Qur'an itu merupakan keutamaan, tetapi mengamalkan isi Al-Qur'an itu merupakan kewajiban. Wa ziyaratul quburi fadilatun wal istidadu laha fariidatun. Ziarah kubur itu juga hanya merupakan keutamaan saja, tetapi mempersiapkan diri untuk masuk ke kubur itu kewajiban.
Ya, yang terakhir wa iyadatul maridi fadilatun wa ittikhadul wasiyati fardhatun. Yang keempat itu bahwa mengunjungi orang sakit itu juga hanya merupakan keutamaan, tetapi berwasiat ya, itu merupakan kewajiban. Nah, poin yang pertama sudah kita bahas kemarin ya. Sekarang kita lanjutkan dengan membahas poin yang kedua. Wa tilawatul Qur'ani fadilatun wal 'amalu bihi fardhatun. Wa tilawatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an, fadilatun, itu merupakan fadilah, merupakan keutamaan. Nah, keutamaan itu apa? Kemarin sudah kita bahas, ay khairun katsirun. Yang dimaksud dengan keutamaan itu adalah kebaikan yang banyak, ya, manfaat yang banyak, itu keutamaan. Jadi nanti akan kita jelaskan ya, apa saja itu kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dengan membaca Al-Quran. Itu banyak sekali ya. Wal amalu bihi, tetapi mengamalkan Al-Quran ya, maksudnya mengamalkan isi Al-Quran ya. Nah, ini makanya oleh Imam Nawawi diberikan penjelasan yang dimaksud dengan mengamalkan Al-Quran itu maksudnya ai bima fil Qur'ani minal awamiri wan nawahi ya. Yang dimaksud dengan mengamalkan Al-Quran di sini yaitu mengamalkan apa saja yang terdapat di dalam Al-Quran, baik itu minal awamiri yang berupa perintah, wan nawahi, dan yang berupa larangan ya. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa Quran itu atau agama itu isinya sebenarnya secara garis besar ya hanya dua saja ya. Isinya itu ya perintah dan larangan. Nah, yang perintah itu yang harus dikerjakan, kalau larangan harus ditinggalkan. Nah, kalau orang kok kemudian bisa mengerjakan yang diperintah dan meninggalkan larangan, itulah yang disebut sebagai orang yang bertakwa itu ya. Makanya para khatib itu saben Jumat selalu memerintahkan untuk bertakwa. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita tingkatkan takwa ya. Nah, takwa itu apa ya, sering kemudian diberi definisi dengan definisi yang cukup singkat ya, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa itu ya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya ya. Nah, kalau tadi membaca Quran itu sekedar fadilah, keutamaan ya. Nah, kalau mengamalkan isi Al-Quran itu, baik yang dengan mengerjakan yang diperintahkan maupun dengan meninggalkan yang dilarang, fardhatun, itu merupakan kewajiban. Artinya apa? Ya, artinya kita ini wajib ya, tidak hanya sekedar utama ya. Kalau utama itu kan konotasinya ya hanya sekedar keutamaan ya. Kita hanya kepingin utama itu kan, kepingin kebaikan ya. Tapi kalau wajib itu memang mau tidak mau harus dilakukan ya. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan, itu kewajiban ya. Fardu itu ya pengertiannya yaitu memang hal yang memang tidak bisa tidak untuk dikerjakan kalau berupa perintah, kalau berupa larangan tidak bisa tidak untuk ditinggalkan ya, begitu.
Nah, Bapak dan Ibu-ibu, ya saya kira meskipun dengan penjelasan seperti itu sudah jelas saya kira ya. Tapi baiklah, mari kita coba untuk pahami lebih lanjut. Ya. Ya. Tadi kita sampaikan ya bahwa yang namanya membaca Al-Quran itu banyak fadilah, ya. Banyak keutamaannya. Ya. Ya. Itu baru membaca ya. Apalagi kalau sampai pada level yang lebih dari sekedar membaca. Ya. Ya. Al-Quran itu kan seperti yang baru saja kemarin kita kita bahas ya, kan punya hak terhadap kita itu. Ya haknya Al-Quran itu banyak sebenarnya itu. Ya. Al-Quran itu harus diapakan oleh kita itu banyak sebenarnya itu. Ya. Ada satu ulama ya kontemporer ya, ulama yang sekarang diajak, yang belum lama wafat ya, Yusuf Qaradawi itu mengarang satu kitab khusus yang judulnya itu Kaifa Nata'amal Ma'al Quran ya. Dengan hamzah, bukan dengan ain, bukan nata'amal tapi nata'amal ya, Ma'al Quran ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran ini, ya. Jadi interaksi kita dengan Al-Quran itu menyangkut apa saja, ya. Nah itu sebenarnya banyak sekali, ya. Tapi minimal kalau seandainya yang kita melakukan yang penting saja itu sudah bagus itu, ya. Yang paling gampang difahami atau sering kita dengar itu ya Al-Quran itu ya pertama ya dibaca ya. Memang Al-Quran itu ya memang untuk dibaca, namanya saja Quran itu secara letterlek harfiah artinya bacaan memang, jadi Al-Quran itu dibaca ya. Lalu kemudian dalam bahasa Indonesia ada Quran itu ya. Nah, bacaan itu ya. Nah lalu tentu saja tidak hanya untuk dibaca kan ya Quran itu di samping dibaca ya kemudian difahami isinya ya. Nah itu tahapan berikutnya ya. Lalu setelah difahami isinya diapakan ya, pasti diamalkan kan ya. Nah, makanya tadi itu harus diamalkan itu. Nah sebenarnya apakah hanya cukup untuk diamalkan? Ya tidak, mestinya juga harus didakwahkan. Ya, makanya kemarin itu ya Utsman bin Affan itu merasa bahagia kalau bisa berdakwah itu kan ya, baik dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu bahagia itu. Ya. Ya. Jadi ya minimal 4 itu yang terkait dengan kewajiban kita terhadap Al-Quran itu. Ya. Atau ya aspek-aspek bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya. Jadi yang pertama membaca Al-Quran itu ya, Al-Quran itu kan bahasa Arab ya, yang ya tentu saja tidak semua orang bisa berbahasa Arab, dan tentu saja membaca Al-Quran itu tidak mudah karena bukan bahasa ibu. Tapi kalau bisa membaca Al-Quran, ya, misalnya hanya sekedar membaca saja tidak mengerti artinya sekalipun, ya, itu sudah berpahala. Ya. Itulah bedanya membaca Al-Quran dengan membaca teks-teks yang lain, ya. Termasuk Quran itu, ya. Ya. Jadi membaca Al-Quran itu Masya Allah ya. Ya, makanya tadi katakan fadilah itu punya kebaikan yang banyak itu. Membaca saja itu ya sudah berpahala. Ya, makanya Quran itu kalau secara definitif sering disampaikan dengan bahwa Quran itu adalah kalamullah ya,
firman Allah yang diturunkan kepada nabinya, yang membacanya itu merupakan ibadah. Ya. Membacanya saja itu merupakan ibadah. Dan karena ibadah berpahala, dan pahalanya itu yang sudah berkali-kali saya sampaikan ya, karena ngaji tentang Quran itu kan sudah berkali-kali ya. Luar biasa banyak ya. Bayangkan uang hanya membaca satu huruf saja itu nilainya 10 kebaikan. Satu huruf ya. Jadi kalau kita membaca alif, lam, mim, itu berapa huruf berarti? 3 huruf. Lu hanya membaca alif, lam, mim aja itu dapat 30 kebaikan. Ya. 30 kebaikan ya. Ya pahalanya itu berupa kebaikan itu ya. Ya. Baca bismillahirrahmanirrahim. Wah, berapa huruf ya? Pernah tahu hitung durung. Ya. Ya, belasan huruf itu sudah itu. 19. Oh, Pak Muzari malah tahu ngitung malahnya itu. Ya, itu baru bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau Fatihah berapa? Apalagi kalau sampai juz amma, apalagi kalau sampai 30 juz. Wah, Masya Allah. Enggak bisa ngitung kita kalau kita berbicara mengenai pahala baca Quran itu. Masya Allah. Lah yang menarik, Nabi itu pernah menyampaikan itu ya. Orang yang membaca Quran istilahnya kalau bahasa Jawanya itu dengan plegak-plegu. Plegak-plegu itu ya istilahnya. Grutal gratul ya, tidak lancar itu ya. Ya, kan ada tuh ya bapak-bapak atau ibu-ibu yang tadarus itu bacanya itu masih grutal gratul, masih tadi plegak-plegu tadi itu istilahnya ya. Loh itu malah pahalanya 2 kali lipat. Ya. Ya, 2 kali lipat. Ya. Karena apa? Karena dia mendapatkan pahala membacanya dan mendapatkan pahala susahnya dia membaca. Ya. Tapi harus kemudian jangan menuh, aku tak plegak-plegu terus wae ben ganjarane dobel loh. Oh, enggak gitu ya. Plegak-plegu kuwi maca Fatihah wae beberapa menit gak rampung-rampung, kalau bacanya lancar 20 menit aja bisa 1 juz ya. Orang tidak hafal Al-Quran saja, kalau bacanya lancar cepat itu 20 menit bisa 1 juz. Kalau yang hafid seperti Mas Hifari ini 5 menit. Ya mungkin kalau masih tartil itu ya 15 menit bisa Mas ya. 15 menit bisa. Kalau mau itu kalau sudah cepat sekali ya, cepat sekali itu ya. Bisa ya. Masya Allah begitu. Jadi maksudnya apa? Yang plegak-plegu sekalipun ya tetap baca. Tapi jangan berhenti di situ. Yang mestinya itu yang mau belajar untuk supaya lebih meningkat. Ya, itu. Nah, lalu kemudian Al-Quran itu kan zikir, ya, zikir kepada Allah. Orang baca Quran itu juga zikir, ya. Ngaji seperti itu juga zikir. Nah, kemarin sudah dibahas oleh Kiai Arja ya. Jadi kita hadir di majlis taklim seperti ini sungguhnya zikir ini. Zikir kepada Allah. Pahalanya juga luar biasa. Ya, di samping juga pahala luar biasa yang kemarin katanya dosanya diampunkan tadi itu ya, dengan datang ke majlis seperti ini itu. Ya, itu kita mendapat ketenangan batin karena apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub ya. Dengan zikir pada Allah itu hati menjadi tenang, menjadi tentram. Nah, belum lagi nanti kalau di akhirat ya dengan Al-Qur'an itu nanti Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat bagi kita ya. Kanjeng Nabi pernah dawuh ya, dawuhnya itu menyatakan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi ya. Jadi bacalah Al-Qur'an itu. Karena apa? Al-Qur'an itu nanti akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya di hari
kiamat. Jadi banyak sekali ya fadilah atau keutamaan-keutamaan atau kebaikan-kebaikan yang terkait dengan membaca Al-Qur'an itu. Ya. Nah, itu baru membaca ya. Tentu saja memang ya butuh difahami ya. Makanya kenapa kita sampai ngaji seperti ini ya. Ini kan dalam rangka untuk memahami Al-Qur'an ini. Wong yang saya sampaikan saben hari itu ya Al-Qur'an. Ya. Saya selalu menyebut Al-Qur'an. Ya. Jadi meskipun toh kita ini ngaji, kita pernah soal ibad, sesungguhnya yang kita kaji juga Al-Qur'an wong. Nah, soal ibad ini juga sumbernya Al-Qur'an ya. Dan kalau saya ngaji, saya selalu merujuk kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis ya. Jadi sama saja kita ngaji Qur'an sebenarnya ini untuk memahami isi Al-Qur'an. Ya. Ya, sehingga makanya kita ngaji itu ya. Supaya paham, supaya ngerti isinya Al-Qur'an itu apa toh ya. Ya. Tidak hanya mengerti, tidak hanya memahami, ya, tapi kita juga mengamalkan tadi itu. Nah, mengamalkan itu sekali lagi levelnya tidak hanya fadilah, tapi kewajiban. Artinya apa? Karena memang kita tidak harus mengamalkan isi Al-Qur'an itu. Baik yang isinya tadi berupa perintah maupun isinya yang berupa larangan. Kalau isinya perintah, ya, misalnya apa? Aqimis shalah, ya, dirikan sholat, wa atuz zakah, bayarlah zakat, ya, berpuasalah, ya, berhajilah, itu diapakan itu? Dijalankan. Tapi kalau misalnya mencuri itu jangan dilakukan, zina jangan dilakukan, ya, minum khamr jangan dilakukan, ya, itu diapakan itu? Ditinggalkan. Jadi intinya itu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Larangan Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, apa saja yang kita lakukan ya sempat mungkin sebanyak-banyaknya aja Al-Qur'an itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ya. Nah, kalau Nabi itu malah seluruh Al-Qur'an itu ya sudah betul-betul dipraktekkan dalam kehidupan nyata beliau sehari-hari. Ya. Aisyah istri beliau itu ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah itu, ya. Kana khuluquhul Qur'an. Rasulullah itu akhlaknya itu ya Al-Qur'an itu. Ya. Artinya apa? Artinya Al-Qur'an itu ya tidak hanya sebatas bunyi ayat, tidak hanya sebatas teori, tapi sudah betul-betul dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan nyata sehari-harinya. Ya. Nah, kita ini kan berkali-kali ya kita ini diperintahkan untuk mengikuti kanjeng Nabi, meneladani kanjeng Nabi. Nah, kalau untuk persis seperti kanjeng Nabi itu ya tentu saja tidak bisa, ya tidak bisa. Wong memang kita dengan Nabi itu beda, ya. Ya, kemarin baru saja saya sampaikan ya, ketika bicara mengenai Nabi sebagai pengaman para sahabatnya itu, Nabi itu kalau ibaratnya berlian itu kalau kita itu ibaratnya batu kerikil, ya, yang untuk proyek bangunan ya. Mbok sak undung-undung bertrek-trek nilainya paling berapa gitu. Tapi kalau berlian mbok sak cuil saja nilainya mahal sekali ya. Ibarat kita dengan Nabi itu seperti itu. Jadi memang tidak mungkin kita bisa menyamai Nabi. Tapi sekali lagi kita punya kewajiban untuk senantiasa mendekat terus menerus semampu kita untuk semakin bisa meneladani kanjeng Nabi semampu kita. Ya, ngaji seperti ini nih sekali lagi sebagai media, sebagai cara kita untuk kemudian mendapatkan ilmu tentang Al-Qur'an tadi itu, yang insya Allah dengan ilmu itu yang kita miliki ya, sedikit demi sedikit kita bisa meningkatkan kualitas amal kita. Ya, jadi ngaji seperti ini masya Allah ya, mudah-mudahan ya di samping kemarin yang sudah disampaikan oleh Kiai Arja itu menghapus dosa ya,
ngaji sendiri itu akan mengantarkan kita ke surga. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang datang ke majelis taklim, ya, maka Allah akan memudahkan jalan orang itu menuju surga. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi kalau kita yang mau ngaji seperti ini berarti kita kepingin dimudahkan jalannya ke surga. Kenapa kok begitu? Iya, karena sekali lagi ya, dengan belajar, dengan ngaji itu kita mendapatkan ilmu. Kalau kita sudah punya ilmu, paham, insya Allah kemudian ada kemungkinan untuk bisa melaksanakan. Nah kalau nggak pernah ngaji, gimana melaksanakannya? Wong ngaji aja nggak pernah, ya. Pengetahuan aja nggak punya, ya, akan sulit bisa melaksanakan. Ya, jadi memang kita diperintahkan itu untuk apa namanya, mengamalkan Al-Qur'an, ya, mengikuti Kanjeng Nabi tadi. Ya. Dalam ayat yang lain Al-Qur'an menyatakan wa ma atakumur rasul fakhudhu wa nahakum anhu fantahu. Ya, ini pernyataan Allah, apa saja yang datang dari Rasul itu, ya, itu lakukan, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul itu tinggalkan. Ya. Nah berdasarkan ayat inilah makanya kita itu, ya, punya kewajiban juga untuk mengikuti sunnah Rasul, ya. Menjadikan sunnah Rasul atau hadis Nabi itu sebagai dasar di dalam kehidupan kita di samping Al-Quran. Wong yang namanya hadis yang merupakan sunnah Rasul aja kita diperintahkan untuk mengikutinya dan menjauhinya kalau berupa larangan, apalagi Al-Quran. Jadi memang ya diperlukan sekali untuk betul-betul melaksanakan itu, sehingga merupakan kewajiban bagi kita. Nah kalau kita itu kemudian sudah mengamalkan, ya idealnya ya bahwa orang yang sudah bisa baca Quran, lalu kemudian bisa paham Al-Quran, lalu bisa mengamalkan Al-Quran, itu ya lagi-lagi tidak hanya berhenti pada sekedar mengamalkan, ya. Masih ada tahapan berikutnya yang juga memang perlu dilakukan, yaitu mendakwahkan Al-Quran. Makanya kemarin sudah saya sampaikan, ya, mengapa kok Utsman itu mendapatkan kenikmatan dalam beribadah itu, ya, dalam hal melaksanakan perintah dan dalam hal memerintahkan yang baik, amar ma'ruf dan juga nahi mungkar, ya. Ini karena ya itu tadi, Islam itu merupakan agama yang memang harus disebarkan, tidak boleh hanya untuk kita nikmati sendiri, itu tidak, ya, begitu. Nah, insya Allah kalau kita sudah berinteraksi dengan Al-Quran seperti itu, ya berbahagialah kita, ya. Berarti kita ini sudah betul-betul melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran itu, dan ya tadi itu, ya, ujung-ujungnya kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak, ya, dan lebih-lebih tentu saja nanti ketika di akhirat pasti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita, sehingga kita kemudian akan menjadi orang-orang yang mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena pentingnya Al-Quran inilah, ya, maka sekali lagi, ya, kita ini memang wajib untuk belajar itu, ya, belajar Al-Quran. Ya, makanya Rasulullah itu sampai pernah menyatakan, ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan. Ya. Jadi ada dua hal yang disebut Nabi sekaligus. Ya. Kalau tidak bisa mengajar ya belajar, kalau bisa mengajar ya mengajar. Ya. Jangan sampai kita tidak belajar ya tidak, mengajar ya tidak. Ya. Ya. Dua-duanya itu salah satunya minimal harus kita lakukan. Ya. Nah, saya sebenarnya berkali-kali berharap, ya, di masjid kita ini, mari kita bersama-sama untuk belajar Al-Quran ini, ya.
Kalau memang dalam hal membaca masih belum lancar, mari kita belajar membaca bersama. Ya. Dulu sekali saya sudah pernah mengajar Al-Quran langsung saben ba'da maghrib. Setiap hari apa dulu Pak Edi ya? Senin kalau nggak salah dulu ya. Bapak masih ada yang ingat ya? Pak Edi, Pak Wid yang pernah ikut dulu itu. Pak Edi, Pak Wid, Pak Murtomo ya kayaknya ya. Ya. Dulu saya pernah sendiri ngaji ya, yang rutin itu. Tapi ketika saya kemudian lalu sibuk kemana-mana itu, kemudian lalu ketika berhenti memulai lagi susah. Terus akhirnya kemudian dihimpun lagi, kemudian mengundang Pak Bisri, ya Pak Bisri Perso, ya mau ngaji lagi bersama-sama, ya. Lalu berhenti lagi, ya entah karena apa alasannya. Nah sekarang ini saya kira momentumnya bagus ya. Di samping ada Pak Bisri, ada Mas Ghifari yang Al-Hafidh ya. Ya, kalau seandainya bapak-bapak ya mau berhimpun ya untuk belajar ngaji, siap lah Mas? Mulang ngaji Mas? Loh, Mas Ghifari siap. Ya, Al-Hafidh ya, hafal Quran. Ya, siap mengajari kita. Ya. Monggo silahkan ya, ada yang mengkoordinir barangkali untuk kembali menghidupkan belajar Al-Quran secara khusus dari mulai ngajinya itu ya. Nah, mudah-mudahan dengan begitu insya Allah masjid kita ini ya semakin bisa memberikan fasilitas kepada jamaah untuk lebih meningkatkan kualitas keberislamannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan baca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.